Salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu di channel Sahabat Doa. Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan ditekan tanda loncengnya, maka setiap hari kami akan menopang saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon dan menaikkan segala pergumulan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan iman kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan segala pergumulan saudara kepada Tuhan, dan saya mendukung saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dengan kerinduan melalui firman Tuhan ini, iman saudara dibangkitkan, keyakinan saudara bangkit untuk menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dan doa yang dinaikkan dengan iman dijawab oleh Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Puji Tuhan saudara. Adapun topik dari teks yang kita telah baca adalah berserah kepada Tuhan, di mana Daud di dalam mazmurnya ini menceritakan bagaimana dia berserah kepada Tuhan, dan kemudian apa yang dia alami ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jika Daud yang adalah raja, dia berserah kepada Tuhan. Jika Daud yang punya otoritas, tetapi namun demikian dia tetap berserah kepada Tuhan karena dia tahu semuanya ada di tangan Tuhan. Maka seharusnya hari ini saudara, setiap kita juga berserah kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan hidup kita. Seharusnya kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami hari ini saudara, berserahlah kepada Tuhan. Baik saudara sedang mengalami masalah, sedang mengalami beban berat, sedang mengalami persoalan, berserahlah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi mungkin saat ini saudara mengalami keadaan hidup di mana semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Bahkan saudara mengalami keberhasilan yang luar biasa. Saudara mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara diberkati, saudara berhasil, apa yang saudara kerjakan berhasil, apa yang saudara rencanakan tercapai, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, biarlah saudara tetap berserah kepada Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sukses, dalam keadaan berhasil sekalipun. Seperti Raja Daud, dia tetap berserah kepada Tuhan dalam segala perkara yang dia alami. Dan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang dialami oleh Daud
ketika dia berserah kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama saudara, ketika dia berkata di ayat 6, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Maka bagian B di ayat 6 itu dia menegaskan, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ketika Daud berserah kepada Tuhan, apa yang dia alami saudara? Allah membebaskan dia. Allah yang setia itu membebaskan hidupnya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, Daud mengalami kebebasan dan demi kebebasan di dalam perjalanan hidupnya saudara. Itu disebabkan oleh karena dia berserah kepada Tuhan. Sebagai gembala berkali-kali dia harus menghadapi singa, tetapi dia dibebaskan oleh Tuhan. Sebagai panglima tentara berkali-kali dia harus menghadapi musuh saudara, tetapi dia dibebaskan oleh Tuhan. Berkali-kali dia juga hendak dibunuh oleh Saul, tetapi dibebaskan oleh Tuhan. Daud mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit banyak kali, tetapi di sana Tuhan membebaskan dia karena dia berserah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupannya. Hari ini saudara, berserahlah kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Maka seberapa berat pun masalah saudara hari ini, seberapa berat pun beban persoalan saudara hari ini, Tuhan akan membebaskan saudara. Dan di dalam firman ini ditegaskan bahwa Dia Allah yang setia. Dia setia untuk membebaskan kita saudara. Dia Allah yang setia untuk membebaskan umat-umatnya dari segala masalah, tantangan dan persoalan kehidupan mereka. Berserahlah kepada Tuhan, maka Dia pun Allah yang setia itu akan membebaskan kehidupan saudara. Kemudian saudara, hal kedua yang dia alami ketika dia berserah kepada Tuhan, di ayat yang ke-8 dia menegaskan, Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku dan memperhatikan kesesakan jiwaku. Lihat saudara, pemazmur ini, Daud ini menegaskan bahwa Allah menilik kesengsaraannya. Allah memperhatikan kesesakannya sehingga Allah membebaskan dia, sehingga dia bersukacita di hadapan Tuhan. Dia mengalami kebebasan yang dikerjakan oleh Tuhan sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupannya. Allah menilik sengsaranya, Allah memperhatikan kesesakan jiwanya. Hari ini pun saudara, Allah memperhatikan, Allah menilik kesesakan dan kesengsaraan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Allah menilik, Allah memperhatikan segala kesesakan dan kesengsaraan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-9, ketika Daud berserah kepada Dia, maka yang dia alami ayat 9, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Ketika musuh-musuh, dia harus menghadapi musuh menyerang dia saudara, dia menegaskan bahwa Allah tidak menyerahkan dia ke tangan musuh, malah Tuhan menegakkan kakinya di tempat lapang. Artinya apa saudara? Tuhan menjagai dia, Tuhan melindungi dia, dan Tuhan memberi dia kemenangan dalam menghadapi segala musuh. Demikian juga saudara, Allah akan memberi kemenangan kepada setiap saudara apapun yang akan saudara hadapi ketika saudara berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita berserah kepada Dia, yang akan kita alami adalah seperti yang dialami oleh Daud,
kebebasan daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud, Tuhan memperhatikan. Dan seperti yang dialami oleh Daud, Tuhan menegakkan dan memberikan kemenangan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, untuk saudara selalu berserah kepada Tuhan dan mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan segala topik doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum kita akan bermohon di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Dia, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Tinggikan Tuhan. Mari ucapkan kata-kata syukur kepada Dia. Haleluya. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami muliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami puji-puji Engkau. Tempat kami berseru, tempat kami mengadu, tempat kami bermohon. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan segala permohonan kami di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berseru, Engkaulah tempat kami mengadu dalam segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini bersama-sama anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa, permohonan dan kerinduan mereka. Engkau Allah kiranya yang campur tangan, Engkau Allah kiranya yang bekerja. Nyatakan mujizat-Mu saat ini Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik-topik khusus doa saudara. Saat ini mungkin saudara sedang memikul satu beban yang hanya saudara yang tahu. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami satu pergumulan, kerinduan, dan sebagainya yang hanya saudara yang tahu. Tetapi dengar, Allah melihat semuanya. Mari serukan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mulai berkata-kata, mulai ucapkan permohonan atas segala beban, pergumulan, dan kerinduan saudara secara pribadi saat ini. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini saya menopang anak-anak-Mu dalam doa. Mereka sedang berseru kepadamu. Ada masalah, ada pergumulan, ada beban yang sedang mereka hadapi, dan mereka datang kepadamu, mereka bermohon kepadamu, mereka berseru kepadamu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dengarkan seruan mereka. Engkau yang tahu ya Tuhan segala beban persoalan mereka. Engkau yang tahu apapun yang menjadi kerinduan mereka, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan mereka saat ini Tuhan. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam segala kerinduan dan beban mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini Engkau mendengarkan seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau mendengarkan tangisan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Engkau tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Adakah saudara saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit? Saya rindu khusus berdoa bagi setiap saudara yang mengalami sakit saat ini.
Dengar saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan apapun. Kalau dulu tidak ada yang mustahil bagi Dia, hari ini pun tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang berseru kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Datang kepada Dia dalam seruan, dalam tangisan dengan penuh kerinduan. Allah pasti peduli dan menyatakan mujizatnya untuk menyembuhkan setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tahu apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu sedang berseru kepadamu untuk kesembuhan segala penyakit yang mereka alami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bermohon, hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung. Tuhan, tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan, dan sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, kolesterol. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudaraku, mungkin saat ini ada penyakit yang sedang saudara alami yang belum disebutkan. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Saya menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Mari sebutkan penyakitmu di hadapan Tuhan. Apapun itu, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau melihat kerinduan mereka, Engkau melihat pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu. Berikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, Bapa di sorga, hamba berdoa, berikan selalu kesehatan bagi mereka. Ingatkan mereka selalu untuk hidup sehat ya Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan untuk hidup sehat dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu. Berikan kesehatan selalu dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati
keluarga-keluarga mereka. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Tuhan campur tangan di tengah keluarga mereka. Semua anggota keluarga mereka Tuhan tolong. Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami suasana sorga di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan lawat dan Tuhan berkati anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus saat ini Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong memberkati para petani ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan para petani. Berkati mereka, berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya sehingga mereka akan memperoleh hasil yang baik dalam nama Yesus. Berkati perjuangan para petani di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnis mereka bisa maju dan berkembang dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini yang berprofesi sebagai pengusaha pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka, untuk mereka memuliakan nama Tuhan, untuk mereka jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati segala usaha dan bisnis mereka. Berkati para pegawai, Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka. Tuhan campur tangan, bahkan para PNS, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka semua. Ajar mereka mengabdi dengan ketulusan hati, dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati mereka dalam karir mereka, di tengah-tengah kepegawaian mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para tenaga medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan di masa-masa pandemi seperti ini. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Jagai, lindungi, kuasai anak-anak-Mu, lingkupi anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati dan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, perawat, dokter, semuanya Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka. Saat ini Bapa di sorga, berkati juga hamba berdoa buat para pensiunan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka di masa pensiun mereka. Berikan sukacita, berikan semangat, berikan motivasi, dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan. Berkati juga instansi yang menjaga keamanan di bangsa ini Bapak, polisi, tentara dan jajarannya, semuanya Tuhan yang memberkati dalam profesi mereka. Berkati semuanya anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan saat ini hamba berdoa dalam ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami kemerosotan ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih ada dalam proses studi. Tuhan memberkati studi mereka. Berkati semuanya bisa berjalan baik, bisa maksimal, dan bahkan akan menghasilkan hasil yang baik dalam proses studi mereka, sehingga kelak mereka akan
menjadi orang-orang yang berhasil ya Tuhan. Berkati masa depan semua anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Hamba menopang mereka dalam doa, hamba menumpangkan tangan atas mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan anak-anak-Mu. Ini doa dan seruan kami. Ini hamba ya Tuhan yang menopang anak-anak-Mu dalam doa. Tuhan kiranya menjawab dan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya Allah telah mendengar dan menjawab doa kita. Dia Allah yang sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, supaya setiap hari saudara didoakan dan saudara juga dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, silahkan di-subscribe saudara channel ini dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan melalui dukungan doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.